Nah guys, akhirnya kita dapat kesempatan nih buat jajal langsung ini mobil ya. Gue mau kasih lihat seberapa powerful sih mobil dengan mesin 4 silinder 2000 cc tapi udah kita tuning ya. Nah di sini kita bisa lihat ya mobil ini sendiri, mobilnya dalamnya tuh memang bagus banget. Kualitas dalamnya ini nih yang nggak akan bisa didapat dari sebuah mobil apa ya, ibaratnya mobil kayak 4 silinder biasa begitu, normally ya nggak akan ada yang sebagus ini menurut gua. Dalamannya kita bisa lihat ya, dia punya dashboardnya ini full kulit warnanya coklat, dan gua rasa ini cuma ada satu di Indonesia. Memang karena ini spek yang EU ya. Kalau yang di Indonesia itu biasanya warnanya hitam semua dengan stitching kayak jahitan merah, tapi kalau yang ini full beige coklat. Nah dulu gue pernah lihat yang spek ini biasanya itu adanya di luar negeri, dan itu juga ada biasa di kayak S-Class gitu-gitu loh. Jarang banget makanya ada di mobil yang kayak GLA Class gini loh. Nah kita juga udah ada beberapa modifikasi dikit ya di sektor interiornya. Penggantian setir di sini kita bisa lihat ya, setirnya pakai menggunakan AMG Edition 1 yang karbon. Ini asli carbon fiber, dan sampingnya sini menggunakan suede. Jadi nyetirnya sih sebenarnya nggak boleh tangan kotor-kotor megang ini, harus tangannya bersih dulu, atau biasanya dulu gue pakai sarung tangan ya, sampai kita saking takutnya ngotorin dia punya ininya nih, suede-nya. Nah terus kita juga ada di sini pemasangan bus meter. Jadi waktu itu gue custom, gue order dari Amerika, tulisannya ini AMG. Cuma waktu itu sayangnya gue salah beli, gue belinya cuma yang 30 PSI, sedangkan busnya sendiri bisa mencapai sampai 35 PSI lebih ya. Nah tapi nggak masalah, yang penting ini kan sebagai aksesoris aja ya, biar tampilannya lebih keren, lebih lucu aja gitu. Nah ininya pun sekarang udah diganti ya, head unitnya kalau aslinya itu kecil banget ya guys ya, ukuran berapa inch gue lupa, dan dia nggak bisa connectivity ke handphone yang kayak terlalu canggih-canggih. Nah berhubung udah 2022 diganti dengan head unit yang bisa dukung Android dan juga Apple punya CarPlay, jadi kita bisa menikmati multimedia yang lebih enak dalam kabinnya. Dalamannya sih ya memang spesial seperti ini, tapi kelebihan daripada mobil ini sebenarnya adalah ketika kita nyetirnya. Nah, langsung aja sekarang gue mau cari tol kosong buat buktiin performance-nya langsung daripada mobil GLA 45 AMG ini. Nah, kelebihan satu lagi nih, di sini kita udah menggunakan exhaust Valvetronic ya dari Rise Exhaust, dan exhaustnya itu waktu itu gue ganti yang full titanium asli ya, jadi bukan warna-warna kebiru-biruan doang, tapi betul-betul titanium beneran nih. Nah, di sini dia punya remote ini untuk memilih mode daripada exhaustnya. Kalau di off ini nih seperti yang sekarang, suaranya silent banget ya, jadi kedengaran kayak knalpot standar. Tapi kita coba nih, begitu dibuka, nah langsung kedengaran di kabin tuh suaranya langsung ngong gitu. Dan sekarang gue lagi ada masuk di sport mode ya di sininya. Jadi kalau kita gas seperti ini nih, ada terdengar tembakan. Nah tembakan ini tuh, inilah yang bikin serunya daripada mobil ini. Dan kerennya dari Rise Exhaust ini, dia ada mode namanya auto. Jadi ketika di auto nih, misalnya kita lagi taruh di auto mode, dia suaranya akan silent ya, dia nutup. Tapi kalau kita gas, gue udah set di angka 3000 RPM. Contohnya kita downshift, suaranya langsung keluar lagi. Jadi kita nggak usah pusing-pusing untuk open atau di close secara manual, kita biarinin mode daripada si Rise Exhaust ini yang langsung bekerja. Oke, sekarang kita udah dapat lintasan kosong, kita pengen coba ya. Ini lagi ada di mode manual mode, gue tes dari gigi 3, RPM 3000, kita pejak nih. Gila, ini sekarang baru di gigi 4 habis, masuk ke 5. Wow, tadi udah ada di speed sekitar 140-an, cepet banget, dan kita bisa denger ya suara raungan daripada exhaustnya itu begitu lepas gitu loh. Jadi bener-bener performance-nya inilah yang bikin mobil ini begitu worth it. Jadi bukan dari tampilan luarnya, karena ini kan tampilannya terlihat kayak GLA Class biasa gitu ya, dengan sedikit aksesoris dari AMG, tapi tarikannya itu loh guys, 4 silinder larinya bisa kayak begini, itu zaman dulu susah banget ya. Ibaratnya kalau kayak di Evo mungkin udah harus habis-habisan sekitar 300 jutaan baru bisa lari seperti ini. Oke, kita beri lagi sekali lagi, ini dari start gigi 2, speed sekitar 40, kita pecek. Udah masuk 140 km/h, 170, 200. Wah, berhubung jalannya ini udah habis, gue nggak berani lebih, tapi gue yakin ya kalau kita pentokin habis,
Itu speed sampai ke 250 mah gampang banget guys. Karena tadi aja tuh baru di gigi 4 habis saya itu udah 200 km/h. Sayang memang tol yang kita tes ini nggak bisa terlalu hajar pol, banyak tikungannya juga, jadi gue nggak berani lebih lagi dari ini. Nah, kerennya AMG sendiri ya, di MID-nya dia nih, di tengah, kita bisa ganti ya, dia ada mode khusus dengan logo AMG ya. Dia bisa ngasih lihat posisi gigi, temperaturnya berapa ya, temperatur oli mesin, temperatur pendingin coolant, water coolant, dan juga temperatur gearbox. Dan kerennya AMG itu, makin dikebut, temperatur malah makin turun. Karena memang bentuk daripada mobil ini sendiri udah didesain begitu aerodinamis ya, dan dia udah placement, dia punya coolernya itu semua sudah ada ditaruh di tempat yang terkena angin, jadi surface areanya itu begitu besar gitu ya. Jadi kalau pas kita ngebut, justru angin lebih banyak itu mendinginkan si coolernya. Makanya memang mobil ini didesain buat track, memang dibikin untuk performance ya, jadi mutlak dibikin untuk menahan power yang begitu besar gitu. Terus selain itu juga dia ada mode untuk ngetes lap timer. Jadi kalau kita masuk kayak sirkuit, kita bisa set dari sini nih, tinggal pencet start, dan begitu kita udah lewat 1 lap, kita tinggal pencet OK lagi. Nanti dia bisa nge-lap sendiri sehingga kita bisa tahu timing kita per lap itu improve apa enggak gitu. Ada lagi satu lagi itu ada mode untuk ngasih tahu kita ya. Jadi kita lagi ada di mode yang mana nih, yang di sport, apakah ada yang di eco mode, seperti itu. Dan di sini ada traction control yang bisa dimati nyalain ya. Kalau ini dipencet yang biasa, steering ini akan berubah menjadi lebih enteng untuk kita pakai daily, dan begitu kita masuk yang di sini sport, tuh setirnya lebih berat, dan juga respon dari steering ini lebih sharp ya, sehingga begitu kita bawa kencang akan lebih mantap gitu. Tadi kita udah coba ngebut-ngebut, tapi sekarang gue mau kasih lihat enaknya mobil ini. Ketika biasa kan namanya orang ngebut-ngebutan mulu juga capek ya, kita butuh mobil yang bisa santai. Nah, di mobil ini gampang banget, jadi tinggal kita pencet off aja atau di auto, lalu kita switch ininya nih, kita pindah ke mode yang bukan sport handling mode, jadi ininya semua hilang dan kita taruh di gearbox ini di posisi ke C. Nah, ini kita nyetir bener-bener santai banget. RPM itu sama mobil dijaga di RPM sekitar 1000 sampai 2000 RPM aja. Jadi untuk dapat bahan bakar yang irit, dan juga mobilnya rolling cruising itu sama dia dibikin kayak di coasting mode, jadi kayak digeluncurin aja gitu ya, sehingga kita masih bisa banget buat bawa mobil ini daily, mau masuk tol, mau santai, mau irit, tetap masih bisa. Walaupun memang biasanya mobil-mobil seperti ini jadi mobil hobi ya, yang dipakai weekend, sekali dia mau ngebut di jalan yang super kosong. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan buat pakai mobil ginian untuk harian bisa, karena dia masih bisa irit dan juga kencangnya luar biasa, udah kayak mobil 4000 cc. Sekarang kita coba ya di mode yang C-nya ini nih, mode comfortnya, kita coba akselerasi dengan mode D aja nih. Dan ininya gue taruh di auto mode. Oke, kita gas. Nah, santai banget, dan suaranya terbuka ketika gasnya ini udah menuju RPM 3000. Tapi di sini kita bisa lihat ya, cruising santai begini enak banget nih guys. Sebentar aja juga udah menuju 100 km/h dengan RPM yang sekitar 1500-2000. Jadi masih enak banget pokoknya buat dipakai daily. Mobil ini bener-bener top deh, ibaratnya all-rounder banget, bisa buat ngebut, bisa buat santai. Nah, habis ini gue mau kasih lihat satu fitur lagi yang paling keren ya dari mobil AMG, khususnya di mobil AMG yang bener-bener AMG yang 63, 45. Nah, itu ada yang namanya race start, atau kita bilangnya launch control. Nah, kayak gimana tuh? Langsung aja kita lihat habis video yang ini. Oke, sekarang kita coba sekali lagi ya. Kita start dari gigi 3 guys. Oke, gue beri. Wow, luar biasa. Dari speed sekitar 80-an ke 200 sekejap aja ya, jadi bisa didengar suaranya tuh begitu lepas, begitu tarikannya, aduh begitu enak deh pokoknya ya. Bener-bener ini nih versi terbaik daripada mobil ini, karena kita udah bikin power ini lebih kencang daripada standar AMG-nya itu cukup banyak ya, dari yang sekitar 360 HP di mesin, sekarang sudah mencapai power sekitar hampir 480 HP-an ya. Nah, yang map kita tes ini merupakan map yang belum pakai water methanol injection, karena WMI-nya juga udah mau habis, jadi gue nggak berani pakai map yang tadi itu, jadi kita biar pakai mapping yang biasanya ya. Nah, sekarang kita mau mencoba yang namanya launch control ya di mobil ini.
caranya. Jadi kita tinggal masuk ke D, lalu kita masuk ke sport mode di sini. Tadi kita udah pencet. Jadi kita tadi tinggal tahan tombol down sama up sampai dia berubah tulisannya menjadi restart. Nah, kalau kita mau cancel, kita tinggal pencet yang kanan, yang kiri untuk nge-cancel, pedal down. Tapi kalau kita mau confirm untuk masuk ke restart, kita tinggal pencet yang kanan. Dan di sini dia akan bilang restart available. Kita tinggal injek gaspol sambil remnya ditahan juga. Di sini kita bisa lihat ya. Oke, kita mulai langsung. Kita tahan. Sudah seperti roket. Kurang lebih kayak begitulah cara untuk menikmati mobil AMG 45 ini ya. Jadi mau dari rolling bisa, mau dari diem juga ayo. Ini yang namanya restart, salah satu fitur yang paling menarik dan juga paling sering untuk dinikmati para pecinta AMG 45. Yes.